Halo, ketemu lagi dengan Iqbal Alamsah di channel pembelajaran. Hari ini kita akan membahas mengenai tema 2, subtema 3, pembelajaran yang kelima. Kita mulai pembelajaran adik-adik, yuk. Di sini ada percakapan, yuk kita baca bersama-sama. Dayu, mengapa kamu terlambat? Saya jajan dulu. Wah, jajan kan ada waktunya. Kemudian, mengapa kamu membuang sampah sembarangan? Ada tempat sampah di sana. Ah, terlalu jauh. Jadi biarkan saja. Itu kan bagian dari tata tertib sekolah kita, Dayu. Menurut tata tertib di sekolah kita, semua wajib membuang sampah di tempat sampah. Bagaimana dengan tata cara tertib dalam berupacara? Dalam tata tertib upacara bendera, semua murid wajib mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Setiap peserta upacara harus tertib, tidak boleh berisik. Sementara itu, dalam tata tertib di kelas, kita harus datang ke sekolah sebelum pelajaran dimulai. Sebelum masuk kelas, kita harus berbaris dengan rapi di depan kelas. Setelah tanda bel masuk dibunyikan, semua siswa harus sudah berada di kelas. Kita diharuskan berdoa sebelum pelajaran dimulai, dan setelah pelajaran berakhir dipimpin oleh ketua kelas. Kebersihan, kerapihan, dan keindahan kelas menjadi tanggung jawab ketua kelas dan seluruh siswa. Siswa yang bertugas piket pada hari itu wajib menyirami tanaman yang berada di depan kelasnya. Setiap siswa harus berperilaku senyum, salam, sapa, dan sopan santun. Nah, ini tadi percakapan Beni, Udin, dan Dayu adik-adik. Di sini ada penjelasan tentang tata tertib yang ada di sekolah kalian. Dan tentu di sekolah kita semua ada tata tertibnya. Dan tata tertib itu dibuat untuk kita patuhi. Dengan tata tertib, maka kehidupan kita akan menjadi teratur. Nah, coba kalian sebutkan apa saja tata tertib yang ada di sekolah kalian. Nah, kalau di sini contohnya pada upacara hari Senin harus diikuti, tidak boleh berisik pada upacara. Lalu di kelas juga ada tata tertib lagi, kalau masuk harus berbaris dulu. Lalu di depan kelas itu harus berdoa terlebih dahulu sebelum pelajaran dimulai dan setelah pelajaran berakhir. Nah, ini contoh dari tata tertib yang ada di sekolah. Perhatikan gambar berikut. Kelompokkanlah hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Berikan tanda centang pada gambar yang sesuai. Nah, di sini ada banyak gambar. Nah, yang sesuai apa dan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah. Nah, kita lihat contoh gambar yang pertama. Nah, ini ada anak yang bajunya tidak rapi, bajunya dikeluarkan. Apakah ini contoh mematuhi peraturan di sekolah? Tidak, adik-adik. Yang kedua, nah ini ada seorang siswi yang berpakaian rapi. Nah, berarti ini dia sesuai mematuhi aturan di sekolah. Lalu berikutnya adalah ada anak yang datang sebelum pukul 7. Sebelum pukul 7 dia sudah datang, berarti dia tidak terlambat. Maka dia sesuai dengan peraturan di sekolah. Gambar berikutnya, mengikuti upacara dengan tertib. Ya, ini kita beri centang karena ini harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Nah, bermain dengan teman sekarang.
juga kita beri tanda centang. Ini juga berpakaian rapi, kita beri tanda centang. Membersihkan kelas yang kotor, ya kita beri tanda centang. Lalu berdoa sebelum dan setelah pelajaran berakhir, kita beri tanda centang. Kemudian ada ini gambar datang terlambat tuh siswa, kita tidak boleh melakukannya. Lakukan pengamatan sederhana berikut, sediakan alat dan bahannya. Nah, kita akan mengamati suatu benda, keragaman benda. Kita butuhkan alat dan bahan, bola, buku, dan pensil. Petunjuknya sediakan alat dan bahan tadi. Kamu boleh tambahkan juga dengan benda yang ada di sekitarmu. Amati bahan tersebut satu persatu, kemudian tuliskan atau laporkan hasil pengamatanmu. Nah, di sini kita sudah membuat pengamatan dari alat yang bahan yang ada. Sebagai contoh ya, ini bola. Nah, di sini ada bola. Kita amati bola ini. Ciri-cirinya apa ya? Ciri-cirinya apa yang bisa kita amati dari ciri-cirinya? Nah, di sini kita tulis bola itu berbentuk bulat, berwarna putih, hitam, dan ada biru. Nah, mungkin bola yang kalian miliki itu warnanya berbeda dengan yang contoh ini. Nah, kalian tulis. Lalu terbuat dari karet. Nah, ada juga yang terbuat dari plastik ya bola itu. Kemudian bola itu termasuk benda padat. Lalu di sini ada buku. Nah, sekarang ciri-ciri buku. Ciri-cirinya berbentuk persegi panjang. Dalamnya berwarna putih dan bergaris. Kemudian terbuat dari kayu. Loh, Kak, terbuat dari kayu? Iya, kertas ini terbuat dari kayu. Lalu termasuk benda padat. Nah, kalian bisa tambah covernya gambar apa. Nah, itu hasil pengamatan kalian. Bagaimana buku kalian nanti yang kalian amati. Nah, silakan amati benda-benda yang ada di sekitar kalian. Apa saja benda-benda di sekitar kalian dan sebutkan ciri-cirinya. Sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa selalu rajin dalam belajar.